Alhamdulillah kita semua siang hari ini dalam keadaan sehat, diberikan kesempatan waktu untuk hadir di acara Icon Talks pada siang ini bersama dengan Ustadz Teddy Putra dengan topik sholat. Ini sudah pernah kita bahas beberapa kali, tapi rasanya ini suatu topik yang tidak akan habis-habisnya. Bagaimana kita berusaha terus untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Sholat itu ya. Kita. Baik. Iya, Bu Dokter. Apalagi ini kita menjelang Ramadan. Nah, itu dia. Ibadah pertama adalah puasa, selebihnya adalah sholat dan zikir ya Ustadz ya, baca Al-Quran. Tapi itu nanti saya lihat ibadah yang paling utama itu apa. Nah, ada di Al-Quran, Bu. Belum pernah saya sampaikan ya ayat Al-Qurannya. Ini belum. Berfirman ini loh ibadah yang paling utama pada saat Ramadan ya Ustadz. Oke. Bukan selama. Oh, selama kita hidup ibadah yang utama, ibadah yang paling utama. Oke, coba. Sholat. Ya. Nanti saya sampaikan ayat. Silakan. Karena itu yang dihisab pertama sholat ya Ustadz ya. Itu baik, nanti Ustadz jelasin ya. Bapak Ibu sekalian, bismillah, kita mulai. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Dr. Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta kajian ISEP pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca 4 rangkaian doa. Ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah berkat rahmat karunia hidayahnya, maka kita masih dapat dipertemukan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu Dr. Endah, mungkin ada juga jamaah nanti yang mau ikut sebagai kawan diskusi, silahkan di-unmute ya. Sebagaimana biasa kajian kita dialog interaktif, bukan hanya satu arah, tapi audiens silahkan mengomentari, silahkan bertanya, ada yang mau ikutan juga boleh. Jadi karena ini Zoom, jadi nggak bisa kita buka semua, mungkin 1-2 Bapak Ibu yang berkenan sebagai partner diskusi saya, silahkan di-unmute. Baik, Bu Dokter, berapa waktu ini kajian saya judulnya singkat-singkat aja, Bu Dokter ya. Iman, sabar, sholat, ya kan? Ya. Yeah. Nggak pakai judul yang panjang-panjang ya. Kenapa gitu loh? Karena judulnya memang pendek, tapi maknanya, penjelasannya kan nggak akan habis ya. Nggak akan habis kalau kita kupas, kita gali terus. Oke. Diwakili oleh Dr. Endah. Bu Dokter, kalau saya tanya Ibu, kemudian yang hari di sini, apakah kita sudah sholat? Alhamdulillah. Jawabannya, apakah kita sudah melaksanakan sholat? Sudah mendirikan sholat? Ya, lebih ini kan yang melaksanakan, mendirikanlah merasa kan. Apakah kita sudah mendirikan sholat?
Alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah sudah. Tadi sudah sholat subuh, sekarang sudah sholat zuhur, kemudian kemarin, dan kemarinnya lagi, mungkin sejak kita kecil. Kalau ditanya apakah sudah sholat, sekarang tinggal pertanyaannya, sudahkah kita sesuai dengan ciri-ciri yang orang sholat? Tentu ada ciri-cirinya kan, kalau kemarin kan ciri-cirinya sabar sudah ada ya, sama Allah. Ciri-ciri beriman sudah ada. Tidak ada rasa khawatir gitu kan. Nah sekarang ciri-ciri sholat. Apa ciri-ciri orang yang sholat, Bu Dokter? Ciri-ciri orang yang sholat. Iya. Kan udah pernah saya sampaikan ya, belum ya? Akhlaknya baik. Oke, betul. Itu menurut kita. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu. Ciri-cirinya sholat. Apa ciri-ciri orang yang sholat? Akhlaknya baik, betul. Ada lagi? Di mana kita lihatnya? Ciri-ciri sholat, orang sholat adalah 1, 2, 3 ciri-ciri. Sama seperti orang yang sabar. Cirinya adalah ini. Oh, orang yang sholat pasti ada di Al-Quran kan? Yuk kita buka Al-Quran. Kita lihat ayat Al-Qurannya, ciri-ciri apa ciri-ciri orang sholat. Apakah kita sudah termasuk orang yang sudah sholat atau ini dia. Ya Bu Dokter, silakan dibacakan. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Aduh, kenapa sih gitu kan. Dan apabila mendapat kebaikan, dia menjadi kikir, pelit. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Berarti kalau memang sudah melaksanakan sholat, masihkah dia jika ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah? Kalau dia sholatnya benar? Tidak. Apakah dia mesti ada sifat kikirnya? Tidak. Tidak. Kalau kemudian kita kadang-kadang masih berkeluh kesah, kadang-kadang pelitnya datang, itu sudah melaksanakan sholat atau masih perlu diperbaiki? Perlu diperbaiki. Hati-hati. Merasa sudah sholat, silahkan. Tapi jelas, Al-Quran, Allah berfirman, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Kesusahan apa? Mungkin kesusahan masalah keuangan, sakit nggak sembuh-sembuh, mungkin bermasalah dengan keluarganya. Dan apabila dia mendapat kebaikan, dapatlah mungkin diberi kelebihan, hitung-hitungan kan? Cukup kasih sekian saja. Berarti masih ada sedikit. Ya, kita bilang gitu ya. Kalau bilang sifat kikir, mungkin masa terus ini ya. Oke, masih ada benar sedikit sifat kikir kita. Tapi kalau ayat ini pasti benar nggak Bu menurut Ibu? Ya. Yang namanya ayat Al-Quran ini. Pasti kan? Ya. Dan nggak akan meleset. Artinya apa? Kalau orang sudah melaksanakan sholat, dia tidak akan berkeluh kesah walaupun ada ditimpa kesusahan. Dan dia tidak akan menjadi kikir pada saat diberi harta. Jujur, pada saat kita tahu ada orang yang membutuhkan. Di dompet ada uang 20.000, 50.000, 2.000, 100.000. Mana yang dikasih biasanya? Ya, topnya sih 20.000 kali ya. Iya. Padahal kita tahu yang namanya sedekah itu harus dengan yang terbaik nggak sih Bu? Iya. Iya kan? Tahu loh itu harus kasih yang terbaik. Tapi sayang. Ini loh. Buat belanja besok. Kan? Buat belanja besok gitu. Buat belanja besok padahal di rekening masih banyak. Masih ada kan?
buat bisa pulang, apalagi kalau dihadapkan bahwa cuma tinggal satu lembar, selembar-lembarnya uang gitu kan, ATM nggak bawa, itu lebih lagi. Nah, yang saya kaji kemarin ya mengenai kajian tawakal. Artinya apa di sini? Ayo, sama seperti saya tempo hari. Saya cerita sedikit ya. Saya bukan merasa lagi sudah sholat, saya 5 waktu di masjid kok. Bahkan waktu di kantor, azan langsung masjid. Azan langsung ke masjid. Di rumah begitu juga. 5 waktu nggak tertinggal. Tapi apa yang terjadi? Ekonomi saya makin merosot, di titik nadirnya bahkan untuk makan besok saya nggak tahu untuk dari mana, dan nggak ada sama sekali. Benar-benar sangat minim. Makin gelisah, galau, resah. Apa yang salah? Saya sudah sholat. Orang-orang melihat saya bolak-balik ke masjid, orang kantor juga tahu saya rajin ke masjid, sudah rajin sholat. Berarti kan nggak tertinggal sholat saya kan? Tapi apa masalahnya di sini? Nah, alhamdulillah saya diketemukan dengan majelis Allah. Kemudian saya belajar, ternyata saya merasa sudah sholat. Begitu dikasih lihat ayat ini, saya masih sering berkeluh kesah. Kadang-kadang ya sifat kikir pelitnya datang. Berarti sholat saya harus saya perbaiki. Oke, sekarang berarti mau tidak mau sekarang kok masih ada sifat, kecuali Bu Enda bilang saya sudah tidak berkeluh kesah, saya nggak kikir lagi, udah berarti nggak perlu belajar lagi. Tapi kalau masih ada kadang-kadang timbul pelitnya gitu kan, hitung-hitungan gitu kan, kadang-kadang masih berkeluh kesah, aduh. Di satu sisi mungkin bisa dengan saya terima, saya sabar, oke, saya tenang. Di sisi yang lain ada masa yang lain tiba-tiba mengeluh. Nah, berarti sholat kita harus kita. Oke, jadi yang pertama, kalau memang masih ada sifat di situ yang masih ada melekat di kita, berarti sholat kita harus kita perbaiki. Oke, yang kedua, kenapa tema sholat ini berulang-ulang saya sampaikan lagi, saya ulas lagi, kemudian saya sampaikan. Pertanyaannya, ibadah apa yang pertama kali dihisap, ditanya nanti? Sholat. Kalau ibaratnya besok mau ujian ke matematika gitu ya, harusnya belajar matematika atau belajar sejarah, Bu, sekarang? Harusnya matematika. Ya. Matematika. Pertama kali akan dihisap itu adalah sholat. Belajar yang lain salah tidak, tapi mau sholatnya itu betul-betul kita yakin kita sudah lakukan maksimal, apa yang kemudian kaidah kita sudah lakukan, step-stepnya sudah benar, sholat pikirannya udah nggak jalan-jalan, sudah bisa menuju ke khusyuk, nah bolehlah tingkat yang lain. Ini kan nggak banyak benar dipelajarin kan? Salah tidak, tapi hati-hati. Yang nanti pertama ditanya itu bukan masalah ibadah yang lain, tetapi yang ditanya adalah masalah sholat. Ya, tadi kan saya tanya di awal sebelum kajian dimulai ya, ibadah apa yang menurut Ibu Dokter paling utama? Kita buka ayatnya. Tadi Bu Dokter bilang, saya mau puasain. Jadi pada saat periode puasa, yuk kita belajar sholat, tingkatkan kualitas sholat kita. Nah, ini dia nih. Sebenarnya ibadah apa sih yang paling utama? Sholat, Ustaz. Apakah puasa, zakat, sedekah? Yuk, kita lihat ayatnya. QS 29 ayat 45. Terbaca, Bu? Ya. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Baca kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Nah, ketahuilah
Sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Sudah pertama kali ditanya pada saat nanti kita meninggal, dihisab pertama. Allah pun menegaskan, sholat keutamaannya lebih dari ibadah yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, masih mau kita berleleh, oh saya udah sholat kok, gitu kan, oh saya sudah ini kok. 2 poin tadi. Ya, kalau pertama ciri-ciri, yang kedua adalah sholat yang pertama kali dihisab, yang ketiga ini dia poinnya nih, utama. Jadi jangan pandang remeh sholat. Hati-hati di sini. Oh, saya sudah zakat, puasa, silahkan. Tapi Allah mengingatkan, ini loh, yang utama itu adalah sholat. Nah, kenapa lebih utama sholat? Oke, kita buka lagi hadisnya ya. Ini penjelasannya. Pertama kali dihisab adalah sholat. Kemudian, sholat ibadah yang lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang lain. Lebih keutamaannya. Diperkuat lagi dengan hadis. Kita lihat ya. Oke. Share. Silahkan, Bu. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Sahih. Silahkan. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Sebaliknya, jika salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Asy-Syabrani. Oke. Salatnya baik, maka ibadah yang lainnya pun akan baik. Salatnya rusak, salatnya bermasalah, maka rusak pula seluruh amalnya. Kalau kita sudah sholat, ibadah itu ada 2 ya, ibadah mahdoh, goer mahdoh. Ibadah itu mahdoh ada seperti puasa, zakat, nah itu ibadah. Goer mahdoh apa? Berumah tangga, bekerja, ya sekolah, ya berdagang, kegiatan kita sehari-hari. Itu adalah ibadah goer mahdoh. Berarti, kalau kita sudah sholat, kita merasa sudah sholat, tapi kok hidup saya susah bener ya? Kok dagang nggak untung, bermasalah terus ya? Setiap ada pekerjaan bermasalah terus. Hubungan dengan keluarga kok kayaknya nggak nyaman, ribut aja. Yuk, cek sholat kita. Merasa silahkan, tapi apalagi yang memang, oh iya Pak Ustadz, sholat saya masih bolong-bolong, nah itu lebih parah lagi. Saya yang tempo hari sudah melakukan 5 waktu, saya bingung ini kenapa gini kan. Ternyata melihat seperti ini, kenapa kemudian saya masih gelisah, resah? Kenapa ekonomi saya makin memburuk? Padahal saya sudah sholat, berarti sholat saya buruk. Fair aja sini. Sholatnya baik, baik pula amalnya. Sholatnya buruk, maka rusaklah seluruhnya. Buruk juga. Jadi, Bapak, Ibu, yang permasalahannya sekarang masih banyak, bertubi-tubi banyak masalah, perbaiki sholat. Step-stepnya seperti apa? Sekarang, oke, kita lanjut. Pertama, sholat adalah yang akan dihisab. Yang kedua, ibadahnya paling utama. Yang ketiga, tadi, sholatnya baik, maka amalan kita, semua kegiatan kita, semua ibadah kita akan terhitung baik. Satu lagi, ini yang paling kita sering lupa. Mudah-mudahan ada yang sudah, bukan yang belum. Untuk mengingatkan yang belum. Iya. Oke, lihat. Nah,
Coba Bu, wah ini gede banget lagi ya tulisannya. Jelas. Silakan Bu Dokter. Hadis ya, ya. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini juga tertuang dalam hadis dari Aisyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 2 rakaat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia seisinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Riwayat Muslim. 2 rakaat sholat fajar atau qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayo, kita sering sedih kalau urusan kita nggak goal, project gagal, dagang nggak untung. Tapi apa pernah kita sedih? Kita merasa, aduh sayang ya, kalau nggak melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, sholat fajar istilahnya. Pernah? Padahal 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya loh Bu. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayo, sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernahkah kita sedih? Aduh kenapa ya? Aduh sayang kenapa hari ini nggak sholat fajar ya? Pernah seperti itu? Padahal, ini hadisnya sahih loh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti lebih baik daripada keinginan kita. Lebih baik apapun keuntungan dunia dan seisinya, Bu. Bukan maksudnya dunia dan seisinya. Kurang apa lagi manfaatnya? Mulai dari sekarang, bagi yang belum terbiasa, mungkin masih ada kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Ayo, kita rutinkan sholat sunnah qobliyah subuh. Ini salah satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayo, apalagi yang kurang? Ya, oke. Mulai dari ayat Al-Qur'annya, hadisnya sudah saya sampaikan. Berarti nggak salah dong Bu Dokter ya, kalau tema hari ini kita bahas mengenai sholat. Ya. Ditambah lagi, kita yang saat ini di penghujung bulan Sya'ban, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, itulah momen pada saat waktu yang paling tepat, insya Allah kita disampaikan ke Ramadan nanti ya. Amin. Untuk kita mempraktekkan, kita memperbaiki kualitas sholat kita. Jadi, sholat kita bukan hanya sebagai penggugur kewajiban. Kenapa? Nah, ini dia. Sholat kita targetnya harus seperti ini. Oke, kita buka ayatnya sebelum kita masuk praktek ya. Oke. Berarti, kalau sholat kita benar, coba kita lihat. Mana ayatnya? Oh, ini dia. Oke, saya share. Silakan Bu, dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Benar Allah dengan segala firman. Segala firman-Nya. Al-Baqarah ayat 153. Bapak Ibu percaya apapun permasalahannya kalau menolong selesai? Ya. Apa syaratnya? Sabar dan iman, sholat. Sabar dan sholat. Berarti kalau permasalahan kita belum selesai juga, berlarut-larut, padahal kita sudah sholat, berarti mau tidak mau, suka tidak suka kita harus perbaiki kualitas sholat. Maka di awal tadi bilang, jangan sampai sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sayang, ini adalah satu syarat Allah menolong. Iman yang benar,
sabar yang benar, sholat yang benar, maka Allah akan menolong. Iman, sabar, sudah didetailkan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sholat. Ya, jadi sholat yang bisa sebagai penolong kita nanti selama apa? Selama di dunia dan di akhirat nanti. Coba, satu-satunya ibadah, Bu Dokter, yang demikian dahsyatnya sehingga Allah menghadirkan Rasul di hadapan Allah apa? Ibadahnya. Sholat kan? Pada saat Isra Mi'raj kan? Ya. Diperjalankan demikian dahsyatnya proses perintah sholat. Harusnya sholat itu berdampak dahsyat juga nggak ke kita? Harusnya. Ya. Iya kan? Seberapa berdampaknya itu tergantung kita bagaimana kita mendirikan sholat. Bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Oke. Nah, poin penjelas tadi. Yuk kita samakan visi kita. Kita niatkan kembali. Saya harus memperbaiki kualitas sholat saya. Seperti apa? Oke, kita mulai sekarang. Pada saat di yaumil akhir nanti, yang pertama kali ditanya adalah mengenai sholat yang akan dihisap ya Bu ya. Yang ditanya itu jasmani atau rohani? Rohani. Rohani. Jasmani sebagai saksi, rohani kita diminta pertanggungjawabannya. Ruh kita, rohani kita diminta pertanggungjawaban. Biasa kita sholat, Allahu Akbar. Pikiran jalan-jalan. Allahu Akbar. Kemana ya? Masalah terlintas. Allahu Akbar. Aduh, jemuran nih, udah mau hujan kok nggak keangkat ya. Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan. Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan. Kalau seperti itu, rohani kita sholat atau tidak? Belum sholat. Kalau kemudian rohaninya belum sholat, pada saat hisab nanti, itu mereka tuh senyum atau nyiksa. Ayo, ya kan? Siap disiksa? Itu dia. Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan. Allahu Akbar, masalah teringat. Allahu Akbar, oh kunci ketemu, gitu kan? Kalau ini yang kita lakukan terus-menerus, kesannya kan, wah wajar dong. Bukan, ini bukan hal yang wajar kok. Justru di sini nilai ujian kita, disitulah iblis pun berperan untuk supaya kenapa? Pada saat sholat, rohani kita tidak sholat. Berarti, mau tidak mau, suka tidak suka, bukan hanya jasmani kita saja yang sholat, tapi rohani pun harus sholat. Kenapa? Nanti yang akan dihisap itu adalah ruh kita. Itu rohani kita. Oke, sekarang kita masuk ke definisi sholat. Sholat, secara jasmani kita menghadap kiblat, rohani kita menghadap Allah, kemudian menyampaikan bacaan sholat dalam bahasa Arab ya, di situ ada pujian, ada pernyataan, ada doa atau permohonan sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Setuju Bapak Ibu definisi sholat ini? Jasmani kita menghadap ke arah kiblat, rohani kita menghadap kepada Allah, kemudian kita menyampaikan bacaan sholat sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Yang namanya menghadap pada saat kita pertama kan jasmani menghadap kiblat, rohani menghadap kepada Allah. Allahu Akbar, takbir, at-tahiyatul masih bisa bacaan di awal, doa iftitah masih bisa fokus. Begitu baca Al-Fatihah mulai jalan-jalan. Nah, gitu kan biasa kan, mulai jalan-jalan. Oke, pada saat Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan. Pada saat kondisi itu, rohani kita sholat atau tidak? Pertanyaan awal tadi. Tidak. Kenapa? Ini dia. Surat 1:4. Celakalah orang yang sholat. Al-Ma'un. Ma'un ayat 4 dan 5. Celakalah orang yang sholat. Siapa yang celaka? Orang yang sholat. Orang nggak sholat wajar. Ini yang celaka adalah orang yang sholat. Yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Saya sempat ngeyel waktu itu dengan guru saya.
Pak Guru, mohon maaf Pak Guru. Saya nggak lalai Pak. 5 waktu saya di masjid. Pak Antono, guru saya senyum-senyum aja. Oke, baik Pak. Tadi merasa sudah sholat. Coba. 5 waktu Pak Guru. Di masjid nggak ada tertinggal. Sholat sunnah saya lakukan. Sholat tahajud saya lakukan. Duha. Qobliyah, Ba'diyah. Tapi kok hidup saya susah. Oke, coba buka surat Al-Maun ayat 4 dan 5. Saya kan nggak lalai Pak Guru. Coba lihat di tafsir Ibnu Katsir. Menurut tafsir Ibnu Katsir, lalai itu ada 3. Yang pertama, dia sholat, pikirannya jalan-jalan. Yang kedua, dia sholat, tetapi tidak sesuai dengan rukun sholat. Yang ketiga, baru dia sholat, tetapi menunda-nunda sholat. Masuk saja salah satu di antara ketiga tadi, berarti termasuk kategori lalai. Kalau lalai berarti celaka. Dia sholat, tapi dia masuk kategori celaka. Saya bilang, wah jangan, saya masuk ini. Kenapa? Saya bilang, saya kan terdiam. Kenapa tadi? Iya Pak, walaupun saya berjamaah, tapi seringkali saya udah nggak tahu nih rakatnya keberapa. Ngandalin imam jadinya. Kan selama ini kita anggap wajar ya. Nyata itu tadi. Jadi sholat saya hanya sekedar penggugur kewajiban. Belum sebagai penolong. Tidak berdampak ke kehidupan saya gitu loh. Kategori sholat saya berarti masih buruk. Saya sadari itu. Oh mati. Kenapa? Iya Pak, saya nggak bisa khusyuk, pikiran saya jalan-jalan. Saya belum bisa fokus Pak Guru. Oke. Sekarang, Pak Guru melanjutkan lagi. Saya jelaskan seperti ini. Yang namanya menghadap, gitu kan. Coba contoh. Saya menghadap ke Bu Endah. Saya ketemu dengan Bu Endah. Kemudian pikiran saya ke lain, keluar. Misalkan pikiran saya kemana ya? Ke inilah, ke permasalahan saya kepikir gitu kan. Itu sopan nggak kayak gitu? Ngadep ke saya ketemu dengan Bu Dokter Endah, tapi pikiran saya ngawang-ngawang. Kan kelihatan gitu kan? Wah, nggak sopan nih Pak Teddy katanya. Ketemu mas saya malah mikiran yang lain. Ketemu dengan manusia saja, kan nggak sopan ya. Saya menghadap Bu Endah, harusnya pikiran saya ke Bu Dokter Endah kan? Saya nggak boleh mikir yang lain. Sekarang, pada saat kita sholat, Allahu Akbar, pikiran kita jalan-jalan. Pikiran kita jalan-jalan, mikir masalah terlintas segala macam. Itu sopan nggak pada Allah? Di sini berarti. Berarti, bagaimana caranya? Berarti mau tidak mau, kita harus fokus pada saat sholat, pikiran kita menghadap Allah, berarti kita harus fokus. Bagaimana cara menghadap Allah? Nanti ada metodenya. Kemudian, sholat, jasmani menghadap kiblat, rohani menghadap Allah, menyampaikan bacaan sholat. Nah, kalau ada orang yang ngomong, bicara, tapi dia nggak tahu apa yang dia bicarakan, orang apa namanya? Kita kasih jamaah yang lain. Silakan chatting atau keluarkan suaranya boleh. Orang ngomong, bicara, gitu ya, dia ngoceh, tapi dia nggak tahu apa yang dia omongin. Orang apa namanya? Ayo, Bapak Ibu silakan. Dia ngomong nih. Oh nih, orang sok tahu kata Bu Hani. Orang sok tahu, saya ngomong ngoceh nggak tahu apa yang terjadi. Orang sok tahu Bu Dokter. Ya. Bu Hani. Bu Sumina resen tuh, coba silakan Bu Sumina. Orang apa namanya? Tadi orang sok tahu. Ya kita pakai itu dulu ya. Dia ngoceh, dia ngomong, dia bicara, tapi dia tidak tahu apa yang dia omongin. Nah, sekarang orang nggak jelas, wah betul, oh, udah nggak jelas ya, udah so tahu nggak jelas. Bu Dokter udah ketawa. Orang yang ngomong, bicara, orang dia nggak tahu apa yang dia orang yang seasbun, ya udah. Bu Dokter ingat-ingat ya, saya berarti udah so tahu, asbun, apalagi tadi kan? Orang nggak jelas. Orang nggak jelas. Orang stres. Orang stres. 4 udah kebanyakan nanti. Cukup. Oke, sekarang. Sholat itu kan menghadap kepada Allah. Kemudian kita menyampaikan, tong kosong. Ya, menyampaikan bacaan sholat. Menyampaikan. Kita ngomong kepada Allah kan. Kita menyampaikan bacaan sholat. Pada saat kita baca at-tahiyatul, mubarakatus, sholawatu toibatulillah. Apa artinya? Kita ngomong nih, kita sampai kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu toibatulillah.
Apa artinya? Ayo, ada yang tahu? Saya yakin Bapak sini mungkin pada tahu ya. Nah, bagi yang nggak tahu berarti dia adalah tong kosong. Apalagi Bu? Asbun. Sok tahu, asbun. Orang stres, orang nggak jelas. Orang stres. Nah, sudah berapa lama kita jadi orang sok tahu? Sudah berapa tahun kita menjadi asbun? Tong kosong. Ayo. Kita menyampaikan kepada Allah. Ngomong kita sama Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Tapi kita tidak tahu apa yang kita sampaikan. Ayo, sudah berapa lama kita jadi orang stres? Sudah berapa lama jadi asbun? Aduh. Ini dia. Saya bilang saya juga gitu, sama. Tempat gitu juga. Aduh, iya Pak Guru. Saya memang berjamaah. Cuma saya nggak tahu apa yang saya sampaikan. Saya nggak tahu apa yang saya omongkan. Tawa gitu kan. Sama seperti Bu, saya sebut gitu, orang stres Pak Guru, orangnya asembun, orang yang gak jelas saya bilang gitu kan, ngomong kok nggak tahu, orang mabuk saya bilang gitu kan, ngoceh tapi nggak tahu apa yang sampaikan. Nah sekarang udah berapa lama Pak Teddy jadi seperti itu? Berapa lama sholat menyampaikan tapi nggak tahu apa yang kita sampaikan? Puluhan tahun. Senyum-senyum, ya kan? Nah itu masih mending. Oke lanjut katanya gitu kan. Oke deh, mungkin itu panjang. Oke itu panjang arti. Coba Pak Teddy, pada saat kita sujud kan singkat bacanya. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Apa artinya Pak Teddy? Nah, saya waktu itu nggak tahu juga, Bu. Waduh parah, saya bilang gue benar-benar. Inilah makanya sholat saya nggak sebagai penolong. Sholat saya hanya menggugurkan kewajiban saja. Karena apa? Saya nggak tahu apa yang saya sampaikan. Itu tadi saya masuk kategori orang yang stres, orang yang nggak tahu, orang tongkol, segala macam lah. Itu benar semua. Itu melekat ke diri saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu udah tahu semua arti bacaan sholat. Jadi sekarang, bagi yang belum tahu aja Bu Dokter, silakan buka lagi, pelajari lagi apa arti bacaan sholat. Mungkin waktu kecil dulu kita pernah belajar, ya. Karena saking ahlinya, kan jadi luar kepala itu Bu. Saking ahlinya kan, ayo masukin lagi ke kepala kita masing-masing. Apa arti bacaan sholat? Supaya kita nggak masuk jadi orang yang aneh. Nggak orang yang stres. Nggak masuk orang yang kategori lalai dalam sholat. Nah, jelas? Oke. Kita lanjut. Menyampaikan bacaan sholat. Yang namanya menyampaikan, kan kita harus tahu apa artinya. Harus tahu apa maknanya. Jangan sampai kita masuk ke surat An-Nisa ayat 45. Hai orang yang beriman, janganlah kau sholat dalam keadaan mabuk sehingga engkau mengerti apa yang engkau sampaikan. Orang mabuk itu apa? Ngomong, ngoceh, nggak tahu apa yang disampaikan. Lantas apa bedanya dengan kita? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul asr. Kita ngoceh, kita ngomong, tapi kita tidak tahu apa yang kita sampaikan. Masuk ke ayat ini. Hai orang yang beriman, janganlah kau sholat dalam keadaan mabuk sehingga engkau mengerti apa yang engkau ucapkan. Lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, ayo. Buka lagi, apa arti bacaan sholat. Kita harus paham apa arti bacaan sholat. Kenapa? Nanti akan ada lanjutan berikutnya. Kenapa kita harus tahu apa arti bacaan sholat? Baik, surat tadi sholat adalah Ustadz Al-Maidah. Surat An-Nisa. An-Nisa. Ya, surat An-Nisa ayat 43. Kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Kalau nggak masuk kategori orang mabuk, Bu Dokter. Nah, mabuk itu kan ngoceh, ngomong, nggak tahu apa yang disampaikan kan? Ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi. Sholat, jasmani menghadap kiblat, rohani menghadap kepada Allah, kemudian menyampaikan bacaan sholat. Di situ ada pernyataan, ada pujian, ada doa atau permohonan. Dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim,
sampai dengan Maliki Yaumiddin itu adalah kalimat memuji. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang sampai dengan yang menguasai hari pembalasan. Itu kalimat memuji. Ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah kalimat atau sikap kita, pernyataan atau kita bersumpah. Kita menyatakan hanya kepadamu lah ya Allah hamba meminta, hanya kepadamu lah ya Allah hamba memohon pertolongan. 6 dan 7 itu adalah kalimat permohonan. Kalau tadi pernyataan ya, kata bersumpah, ini permohonan. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan lurus, jalan yang Kau beri nikmat. Berarti di surat Al-Fatihah itu ada sikap memuji. Ada pernyataan, ada permohonan. Seharusnya pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, sikap kita sama atau beda? Harusnya, Bu Dokter. Sama. Sama saya ulang. Saya ulang. Dalam satu surat itu. Nah, surat itu kan ayat pertama sampai keempat itu kan memuji tuh. Ya, ketika memuji dengan nama Allah. Nah, harusnya pada saat ada sikap memuji, ada pernyataan, ada permohonan. Seharusnya sikap kita pada saat membaca itu sama atau beda seharusnya? Beda, Ustadz, karena pada saat memohon. Kenapa? Betul, yang namanya memuji. Bu dokter orangnya baik sekali. Memuji. Pernyataan, Bu, besok saya pasti datang. Permohonan, Bu dokter tolong saya, Bu. Sikap memuji, pernyataan, dan permohonan itu kan beda. Selama ini baca surat Al-Fatihah, beda sikapnya atau sama saja? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama saja, kan selama ini gitu. Kita tidak pernah memperhatikan, oh ini sikap memuji. Itulah makanya sholat kita masih begitu-begitu saja. Kenapa? Harusnya memuji kan ketemu dengan, kita menghadap kepada Allah, menghadap manusia aja kita benar-benar kan, memohon betul-betul, sikapnya memohon. Memuji betul-betul memuji ketemu dengan orang. Pernyataan atau malah bersumpah, benar-benar kita bersumpah. Ini kan enggak bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maludolin amin. Kan gitu aja. Nah, kenapa kita harus paham apa yang disampaikan? Karena itu tadi, kita harus tahu kapan kita memuji, kapan sikap kita memohon, kapan itu pernyataan. Kepernyataan sumpah nggak baca kok. Inna sholati wa nusuki asyhadu alla ilaha illallah itu. Tapi sebagian besar adalah memuji ataupun permohonan. Oke. Dan kita balik ke definisinya. Berarti sekarang ya. Jadi yang namanya sholat kita harus tahu apa bacaan. Kenapa? Supaya kita nanti kita bisa laksanakan, kita mendirikan sholat sesuai dengan apa yang maksudkan. Seperti contoh pada saat sujud itu kalimat apa? Ayat apa itu? Memuji kan Ibu Dokter ya? Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi dan terpuji. Berarti sikapnya sikap memuji. Nanti prakteknya kita akan detailkan bagaimana caranya. Oke. Sekarang saya lanjut lagi. Sholat jasmani menghadap kiblat, ruhani kita menghadap Allah, menyampaikan bacaan sholat. Di situ ada pernyataan, pujian, dan permohonan sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Oke. Rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Bu Dokter nggak usah. Bu Dokter udah tahu. Yang lain, coba. Rukun sholat. Rukun itu apa, Bu Dokter? Rukun. Rukun itu syarat ya? Sesuatu yang harus di atas wajib itu, Bu. Nah, berarti kalau satu saja tidak kita lakukan, ibadah sah nggak? Tidak sah, karena itu rukun. Ya harus dilakukan. Di atasnya wajib itu malah harus dilakukan. Oke, rukun sholat ada berapa? Yuk. Pak, rukun sholat ada berapa? 5 ya Ustaz. Ketik. Aduh, please, sholat loh. Ayo, ada berapa rukun sholat?
1, 2, 3, 4. Saya hitung sampai 10, 5, 6, 7. Ada berapa rukun sholat? Ini dia ibadah yang utama 13. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 15, ada yang bilang 17. Betul. Oke, kita nggak permasalahkan di sana. Betul Bu Yatvi. Rukun sholat, apa itu rukun? Yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Salah satu yang kita lakukan berarti tidak sah ibadah tersebut. Rukun sholat ada 13, ada 15, 17. Kita nggak permasalahkan. Secara intinya itu semua sama. Oke. Pernah dengar yang namanya tumanina? Ya. Ya. Apa itu artinya tumanina? Tenang sejenak. Tenang sejenak, berhenti sejenak. Berarti karena sholat terdiri dari gerakan dan ucapan, ya, ada gerakan dan ucapan, berarti harus ada berhenti sejenak di antara dua gerakan, berhenti sejenak di antara dua ucapan. Ya, sekarang saya perlihatkan dulu bagaimana berhenti sejenak di antara dua ucapan atau dua ayat. Ya, saya sholat. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang dulu. Tenang baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat kita masih fokus ya, pada saat mau ar-Rahmanir-Rahim, pikiran saya jalan-jalan. Apa yang lakukan? Diam dulu, baru ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Selama ini, pada saat pikiran kita jalan-jalan, lost, hilang, Al-Fatihah selesai nggak? Selesai ya. Mulut kita ngoci Al-Fatihah, pikiran entah kemana-mana, Al-Fatihah udah selesai nih. Ini dia. Bagaimana cara kontrolnya supaya fokus, supaya pikiran nggak jalan-jalan? Berhenti dulu, tenang, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu ya. Jangan diterabas terus. Ini kuncinya. Diam dulu, tenang, baru lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, sekarang tadi adalah berhenti sejenak di antara dua ucapan atau dua ayat. Lihat sini adalah berhenti sejenak di antara dua gerakan. Artinya apa? Pada saat saya takbir, misalkan gini ya. Bahasa dia dulu. Bentar, saya atur posisi dulu sebentar. Coba kita lihat ya. Selama ini sholat kita yang mana nih? Gitu. Coba, apakah kita sudah tumanina atau belum tumanina? Kelihatan, Bu? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya? Oke. Coba sekarang kita sama-sama evaluasi apakah sholat kita sudah tumanina atau masih perlu diperbaiki. Secara umum, tumanina tadi apa? Berhenti sejenak di antara dua gerakan. Berarti dari siap niat, kemudian takbir harus ada berhenti di antara dua gerakan. Secara umum orang sholat seperti ini. Allahu Akbar. Saya ulang. Allahu Akbar. Ada tumaninahnya? Enggak ada. Padahal di sini adalah yang namanya tumaninah berhenti sejenak. Berhenti sejenak di antara dua gerakan. Pada saat apa? Pada saat takbir. Allah, tahan 3-4 detik. Hu akbar. Saya ulang. Allahu akbar. Berhenti sejenak di antara dua gerakan. 1, tumakninah. Dari bersedekap menuju ruku. Ya, sekarang ke ruku. Secara umum sholat seperti ini kan. Allahu Akbar.
Saya ulang. Allahu Akbar. Ada tumak ninahnya? Nggak ada. Di sini 2 tumak ninah. Seperti apa? Allahu Akbar. Saya ulang. Allahu Akbar. 2 tumak ninah. Dari ruku menuju sujud. Secara umum, Sami Allahu liman hamidah. Itu ya, saya ulang. Secara umum kan salat seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Ada tumak ninahnya? Nah, ini. Dari ruku ya. Tegak dulu. Tenang aja. Tegak, baru Sami Allahu liman hamidah. Saya ulang. Tegak. Sami Allahu liman hamidah. Oke, menurut Ibu Dokter, mana yang lebih sopan? Tanpa tumaninah atau dengan tumaninah? Dengan tumaninah. Berarti tumaninah adalah adab sopan santun kita dalam menghadap pada Allah. Itu loh. Jadi, tumaninah tadi adalah rukun. Hati-hati rukun ya. Artinya, kalau tidak kita lakukan berarti sholat kita tidak sah. Tumaninah juga salah satu adab sopan santun kita menghadap kepada Allah. Ketemu dengan manusia aja kita sopan kok pelan-pelan gitu ya. Menghadap Allah masa kok malah gerasa gerusu kan gitu ya Bu Dokter ya. Buru-buru gitu kan. Ya, sebelum kita masuk ke prakteknya seperti apa, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan. Ya. Sambil menunggu pertanyaan Bu ya. Jadi Bapak Ibu tolong oke, silakan Bu Dokter, saya ingatkan lagi tadi mungkin ada yang baru masuk. Buatkan titik seperti ini untuk latihan fokus ya. Atau silakan ambil sajadah apapun medianya yang nanti bisa menjadi acuan untuk Bapak Ibu melihat. Ini kita latihan titik fokus titik sujud nantinya. Besarnya terserah, mau besar atau kecil, penting sedang aja lingkarannya. Atau tadi ambil sajadah juga boleh, handphone juga bisa dibalik, misalkan gitu kan, kameranya bisa juga sebagai untuk titik fokus. Oke, Ibu Dokter, ada yang bertanya? Bu Nabilah nih, apakah apabila kita terbangun mepet di akhir subuh atau malah bangun kesiangan, apakah diperkenankan sholat qobliyah subuh? Oke, nanti ya, pertanyaan ini saya jawabnya nanti. Oke, nanti saya jawab sekaligus pertanyaan ini. Sekarang, apakah titik fokus sama saat berdiri? Nah, oke. Waalaikumsalam. Oke, masuk saja ya, langsung ke metode kita praktik sholatnya. Saya share diagram sholat. Oke. Jadi poin per poin kita akan bahas. Baik yang sudah pernah mendapatkan metode ini ataupun yang belum, kita saling mengingatkan kembali. Bagi yang itu nanti kita perdalam. Diagram sholat. Oke. Nah, coba saya gedein ya biar kelihatan. Lihat. Ya. Terbaca Ibu Dokter? Ya. Oke. Sholat. Sholat berat. Jasmani dan rohani kita pun harus sholat. Bukan hanya jasmani, tapi rohani pun kita harus sholat. Kenapa rohani harus sholat? Karena nanti yang akan minta pertanggungjawaban adalah rohani. Ruh kita akan minta pertanggungjawabannya. Sholat terdiri gerakan dan ucapan. Berarti sesuai dengan rukun yang ada,
Gerakan harus tumakninah, ucapan pun demikian. Gerakan ada berhenti sejak di antara dua gerakan, ucapan berhenti sejenak di antara dua ucapan. Oke, ini praktek ini, metode ini untuk sholat sendiri ya, atau mufarid. Nanti bagaimana sholat untuk berjamaah, Pak Imamnya cepat bagaimana nanti kita bahas. Ini adalah metode kita berlatih untuk sholat-sholat yang sunnah atau sholat sendiri. Kalau ibu-ibu kan sholat wajib juga di rumah kan nggak ada masalah ya, utamanya malah di rumah. Nah, sekarang, ini nanti kita lihat masalah memejamkan mata. Kita lihat ya, kita bahas nanti masuk ke poin ini. Di sini ada poin 1 sampai 7. 1, 2, 3 terus sampai 1 sampai 4 itu kita belajar fokus bagaimana supaya pikiran nggak jalan-jalan. 5, 6, 7 itu bagaimana kita mempergunakan rasa. Jadi 1 sampai 4 dulu ya. Bagaimana caranya supaya pikiran kita pada saat sholat bisa fokus. Yuk, kita baca sekarang. Kita lihat. Poin pertama, sholat itu harus bersuara. Ini yang paling penting pertama. Poin pertama, harus bersuara. Jangan di dalam hati. Kenapa? Dasarnya jelas. Al-Quran, surat 17, ayat 110. Saya bacakan saja artinya ya. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholat. Dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Saya ulang. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Pakai suara nggak, Bu? Saya pakai suara. Bersuara, karena nggak boleh keras-keras ya. Oke. Jangan pula merendahkannya. Merendahkannya bersuara juga nggak? Bersuara kan. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Jadi, sholat itu harus bersuara. Tidak boleh dalam hati. Ini ayat loh. Bapak Ibu yang selama ini dalam hati, ayo mulai perbaiki, harus bersuara. Sekeras apa? Dijelaskan oleh ayat berikutnya. KS 7 ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Berarti bersuara, tapi jangan mengganggu jamaah kiri kanannya. Bersuara cukup terdengar di telinga masing-masing. Untuk yang sholatnya tidak berjamaah, sholat yang sendiri, dan tidak mengganggu, silakan mulai agak dikeraskan suaranya, nggak apa-apa. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Saya sudah praktekkan ini loh. Kalau di dalam hati, wah udahlah. Pikiran jalan-jalan, nganclong sana, nganclong sini, atau jalan. Awalnya mungkin bisa khusyuk. Begitu rakaat kedua, mulai jalan. Coba konsisten di sini. Sholat harus bersuara. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Bersuara, tapi berdengar. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Telinga kita mendengar. Oke, yang kedua. Tidak boleh menggunakan nafsu. Nafsu itu apa sifatnya, Bu Dokter? Yang di bawahnya itu? Tergesa-gesa. Nafsu adalah tergesa-gesa. Kenapa nggak boleh menggunakan nafsu? Karena nanti akan diminta pertanggungjawabannya adalah rohani kita. Kalau cepat-cepat tergesa-gesa, rohani kita nggak bisa ngikutin. Contoh, apakah kita selama ini sholat pakai nafsu atau tidak? Pada saat duduk di antara dua sujud, bacanya gimana? Rabbi firli warhamni wajibuni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Gitu kan? Yo gitu atau gitu. Rabbi firli warhamni wajibuni warfaqni warzuqni kan? Wahdini wa'afini wa'fu'ani, Allahu Akbar. Kalau bacaan seperti itu, doa di antara sujud, itu termasuk kita tergesa-gesa atau tidak tergesa-gesa? Silakan jawab masing-masing. Rabbi firli warhamni, ya kan? Rabbi firli warhamni. Jadi bagaimana caranya? Ya jangan tergesa-gesa. Rabbil firli. Tenang. Diam dulu. Warhamni. Wajibuni. Warfaqni. Nah, gitu ya. Oke, ini prakteknya, kita latihannya pada saat sholat tidak berjamaah. Bisa sholat wajib untuk ibu-ibu, atau bisa juga sholat sunnah, duha, tahajud untuk bapak-bapak. Demikian juga untuk ibu-ibunya. Oke. Yang ketiga, nah ini pertanyaan tadi tuh.
yang mengenai matanya ya. Anggota tubuh sebagai saksi. Tangan, kaki kita akan menjadi saksi pada saat di yaumil akhir nanti, termasuk mata. Kalau mata kita terpejam pada saat nanti diminta kesaksiannya, kita merem nih selama sholat, mata akan menjawab dia sholat atau enggak, Bu Dokter? Merem sih. Yuk. Susah. Mata nggak akan menjawab, dia bukan susah lagi, dia nggak jawab. Saya nggak tahu, ya Allah, yang malaikat misalkan lagi dihisap seperti itu ya, saya nggak tahu ya Allah, karena pada saat sholat mata saya merem, padahal diminta pertanggungjawabannya. Berarti pada saat sholat mata harus melihat, ngedip boleh ya, tapi tetap harus melihat. Melihat apa? Melihat titik sujud. Makanya tadi saya minta tolong siapkan medianya yang ada lingkaran, titik supaya kita berlatih titik sujud. Oke. Ini saya tutup dulu. Kita latihan untuk melihat titik sujud. Oke, ini apa, Bu Dokter? Titik ya. Titik ya. Oke. Saya sadar, oh ini titik. Saya masih sadar nih. Oke, saya sholat sekarang. Saya balik. Saya lihat. Ini saya taruh di sini. Apa yang saya lihat? Titik ya. Titik sujud. Kenapa, Bu Dokter ke mute, Bu? Oke. Apa yang saya lihat di sini? Titik. Saya masih sadar. Saya sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih sadar. Apa yang saya lihat? Titik. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih sadar. Apa yang saya lihat? Titik. Pada saat Ar-Rahmanir-Rahim, pikiran saya ke mall, kepikiran sepatu. Apa yang dilihat saya berikut di sini? Apa yang saya lihat? Sepatu. Kan? Kenapa seperti itu? Manusia tidak bisa dalam keadaan yang bersama memikirkan dua lokasi yang berbeda. Keadaan yang berbeda. Gimana caranya? Pada saat pikiran kita jalan-jalan, diam, tenang, baru Ar-Rahman. Lihat lagi titik sujud. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi jangan diterabas. Itu fungsi titik sujud. Mengembalikan fokus kita. Jelas ya? Jadi itulah kenapa mata itu tidak boleh terpejam dan kenapa harus melihat titik sujud. Oke. Sekarang saya lanjut lagi ke poin berikutnya. Tadi sudah sampai mata melihat titik sujud. Diagram sholat. Kita masuk ke poin berikutnya. Poin nomor 4. Ya. Jadi poin keempat adalah dalam keadaan sadar. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Bagaimana caranya? Mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan Bismillah, telinga mendengar dan sadar sedang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut mengucapkan Alhamdulillah, telinga mendengar dan sadar mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat jalan-jalan, tenang dulu, ya, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan diterabas, jangan dilanjutkan. Stop dulu, tenang dulu, tumaninah lagi, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, coba sekarang ayo kita berlatih fokus dulu ya. Karena posisinya posisi duduk. Kita baca doa di antara dua sujud. Apa bacanya, Bu Dokter? Rabbil firli warhamni amni wajburni warfaq warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oke, yang pertama apa?
Harus bersuara. Oh, harus bersuara, Bu. Tadi pertama harus bersuara kan. Jangan di dalam hati. Ya, jangan, harus bersuara. Mulut bersuara, telinga mendengar. Karena ini latihan, coba agak keras supaya suara kita benar mantap terdengar di telinga kita ya. Rabbil fili. Tenang, warhamni, mulut mengucapkan, telinga mendengar. Yang kedua, tidak boleh menggunakan nafsu. Jadi jangan tergesa-gesa, pelan-pelan aja. Rabbil fili warhamni wajburni. Tenang dulu gitu ya. Jadi jeda. Jangan tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga apa? Melihat titik sujud. Jadi mata tetap melihat ke titik sujud. Jangan jelalatan kiri kanan, jangan berkedip boleh, tapi jangan merem lamaan, jangan. Paksa matanya tutup melihat. Kenapa? Biar fokus. Bisa kepikiran jalan-jalan, tenang dulu. Lihat lagi titik sujud, baru. Warhamni. Wajburni. Oke. Kemudian dalam keadaan sadar. Bagaimana keadaan sadar? Mulut mengucapkan Rabbil fili, telinga mendengar dan sadar sedang mengucapkan Rabbil fili. Warhamni. Wajburni. Nah, gitu ya. Oke. Coba sekarang ayo kita berlatih. Pertama, lihat dulu ya. Lihat titik sujudnya. Sudah lihat titik sujud. Lihat titik sujudnya. Kemudian mulai membaca Rabbil fili sampai dengan selesai. So hitungan saya. 1, 2, 3. Baca Rabbil fili dengan perlahan-lahan, bersuara, telinga mendengar, jangan tergesa-gesa. Mulai. Ya, coba masih ada yang pikirannya jalan-jalan atau sudah bisa fokus? Saya mau dengar dari beberapa jamaah yang tadi praktek. Apakah masih pikirannya jalan-jalan apa sudah fokus? Alhamdulillah udah fokus. Ada Sudah pertanyaan nih fokus ya? Ustadz. Ya. Bagaimana dengan sholat sambil sesekali memejamkan mata supaya khusyuk? Soalnya kadang-kadang terjadi pas lihat sajadah suka malah jadi melihatin detail desain sajadah. Kalau matanya merem, itu tadi kan, matanya sholat atau enggak? Mohon maaf nih, ada salah satu mazhab, saya nggak perlu sampai detailnya ya, mata meleset aja Bu Dokter, nggak melihat sujud tuh, ada yang bilang, salah satu mazhab bilang itu nggak sah sholatnya. Ya, kita nggak pakai itu ya. Tapi tetap, kenapa jelalatan? Karena ibu tuh nggak saat baca itu nggak tahu gitu. Coba deh, coba praktek sekarang. Bu praktekkan, baca tadi, jalan-jalan nggak? Matanya melihat, Rabbil fili. Mulut mengucapkan Rabbil fili, telinga mendengar dan sadar. Mungkin nggak jelalatan, lihat desain saja dah. Kalau kita sadar membaca, kan selama ini berarti nggak sadar kita baca, matanya kemana-mana, jalan-jalan gitu ya Bu Dokter ya. Mulai dilatih, mata jangan terpejam melihat, lihatlah fokus ke titik sujud. Ya, Ibu Sutarsi. Merubah kebiasaan memang perlu proses. Tapi ingat, ayo percepat prosesnya. Umur kita nggak tahu nih. Iya kalau diberi umur panjang. Udah sempat perbaiki kualitas sholat kita. Kalau belum, aduh, alangkah ruginya kita ya Bu ya. Oke, jelas ya? Sudah fokus, baik. Yang belum fokus, saya ingatkan, nanti kita perdalam lagi yang di kondisi yang kedua ya. Kenapa masih jalan-jalan? Pertama, suaranya kurang keras. Kerasin aja suaranya dan perlahan-lahan. Rabbil fili. Tenang. Warhamni.
wajburni. Gitu. Saya yakin, saya sudah praktek. Kalau itu dilakukan, nggak akan jalan-jalan deh. Mata melihat titik sujud, bersuara, telinga mendengar, dan sadar sedang mengucapkan Rabbil firli warhamni. Tenang. Wajburni. Jelas ya? Oke, kita masuk lagi nanti. Kita sekarang lanjut ke poin berikutnya. Oke, wait, kok di sini salah. Saya share lagi ayatnya. Tuh. Oke. Kita masuk tadi 1 sampai 4. Itu adalah kita belajar fokus, bagaimana supaya pikir nggak jalan-jalan. Kemudian kita masuk berikutnya. Ini inti suatu di sini sebenarnya. Bagaimana sholat kita mulai mempergunakan rasa. Saya perjelas. Oke. Kelihatan, Bu? Dokter? Ya. Terlalu besar, Ustaz. Kelima. Kegedean ya? Cukup sih, Ustaz. Cukup ya? Ya. Oke. Poin 5. Allah sangat dekat. Betul. Ayatnya adalah Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah dekat dengan Allah? Belum tentu. Apa buktinya? Sholat masih jalan-jalan. Apa buktinya? Masalah kita nggak selesai-selesai. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, kan apapun maka selesai tadi kan? Al-Baqarah 153. Berarti sekarang, ayo, marilah kita mendekat kepada Allah. Kenapa? Allah sudah dekat dengan kita. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan sholat khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah rasa. Kita belajar mengenai rasa. Buat jamaah, Bu dokter udah tahu mengenai rasa. Gula rasanya apa? Manis. Bu dokter, pakai botol dulu lah, ini nggak apa-apa. Gula rasanya apa? Manis. Manis. Gula rasanya manis. Coba jelaskan. Rasa manis adalah Rasa kita belajar manis ilmu rasa adalah rasa manis adalah, ayo ada yang bisa jawab? Gula. Kebalik gitu ya. So, yang namanya menjelaskan gini, meja, ada yang kotak, ada yang bundar, kakinya 4 misalkan gitu, terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kaca gitu kan. Itu namanya menjelaskan. Sekarang coba jelaskan, kita belajar rasa nih. Coba jelaskan mengenai rasa. Gula rasanya manis. Rasa manis adalah, ada yang bisa menjelaskan mengenai rasa? Garam rasanya asin. Rasa asin adalah garam. Ya enggak gitu. Nah, berarti tidak ada manusia yang bisa menjelaskan rasa. Loh, tapi kan sholat harus pakai rasa. Gimana caranya? Harus praktek. Bagaimana prakteknya? Oke. Tadi kan sholat ada 3 sikap. Ada pujian, ada pernyataan, ada permohonan. Pada saat kita baca Rabbil firli warhamni, itu sikap apa itu? Apakah itu pujian, pernyataan, atau permohonan? Permohonan. Ayo. Permohonan. Betul. Kita memohon kepada Allah. Meminta kepada Allah. Yang namanya memohon, ayo kita praktek. Contoh, Bu dokter, misalkan gitu ya. Saya mau minta tolong ke Bu dokter Endah. Bu dokter masih ada? Kok kayaknya live ya? Halo? Ada, oh ada ya? Kok nggak kelihatan ininya, videonya? Oke. Kita latihan memohon sekarang. Bu dokter, tolong saya. Saya mau minta tolong nih, memohon kan. Kita latihan memohon sekarang. Bu dokter, tolong saya Bu dokter. Pada saat saya memohon kepada Ibu dokter, ego saya rendah atau tinggi? Rendah. Main-main atau bersungguh-sungguh? Sungguh-sungguh.
bersungguh-sungguh agar permintaan saya, permohonan saya dikabulkan oleh Bu Dokter, kan gitu kan. Jadi yang namanya sikap memohon itu adalah seperti ini. Rendahkan ego kita serendah-rendahnya, kemudian bersungguh-sungguh mohon minta kepada Allah. Timbulkan rasa itu. Memohon kita kan, tolong, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Timbulkan rasa memohon itu. Itu ya, ini harus dilatih, harus dipraktekkan. Nggak bisa, karena nggak bisa dijelaskan tertulis, nggak bisa. Ya, ini harus dipraktekkan. Memohon itu kan benar-benar memohon, betul. Yang namanya mohon kan nggak ada pilihan lain, benar-benar serius, minta benar-benar kepada Allah. Yuk, sekarang kita praktek lagi. Oke, kembali lagi. Bapak Ibu yang ingin praktek, silakan lihat lagi titik sujudnya. Ya, titik sujudnya nanti saya babas saya ya. Kita kembali lagi, kita ulang lagi membaca Robbil Firli sampai selesai. Tetap bersuara perlahan-lahan, sadar, tambah satu lagi, bersungguh-sungguh ya, bahwa kita mohon kepada Allah. Ikuti arahan saya. Siap ya? Lihat titik sujudnya. Fokus, kemudian timbulkan rasa memohon, benar-benar memohon. Dan kita minta betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah. Rendahkan ego kita, kemudian timbulkan rasa itu, mata tetap melihat titik sujud, rendahkan, benar-benar bersungguh, mohon, benar-benar meminta kepada Allah. Mulai. Iya. Bagaimana? Ada perbedaannya? Ya. Mulai timbul rasanya ada yang merinding, ada yang sedih, gitu ya Bu ya. Tiba-tiba juga ada yang menangis, saya praktik seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena rohani kita sudah mulai sholat. Rohani kita kan sebelum kita dilahirkan sudah mengenal Allah ya. Inilah sholat dengan memperkenalkan rohani itu seperti itu. Perlahan-lahan, sadar, pakai rasanya. Memohon benar-benar. Dengan diwakili Ibu Dokter Endah. Menurut Bu Dokter, doa itu lebih mustajab di dalam sholat atau di luar sholat, Bu? Di dalam sholat. Kita lihat tadi, apa artinya Robbil Firli? Robbil Firli, ya Allah, ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wajiburni, tutuplah aib saya. Warfakni, tingkatkanlah derajat saya. Warzukni, bagi yang bermasalah dengan keuangan, ya Allah, bukakanlah saya pintu rezeki, berilah saya rezekimu ya Allah. Wahdini, bagi yang punya masalah, berilah saya petunjuk ya Allah. Wa'afini, bagi yang sakit, berilah saya kesehatan. Wa'fu'ani, kasihani, maafkanlah saya. 8 doa yang sangat luar biasa. Ayo, permintaan apa? Permohonan apa? Keinginan apa yang tidak tercantum di situ? Bermasalah keuangan. Ada warzukni. Yang permasalahannya enggak selesai, belum dapat petunjuk dari Allah. Wahdini, beri saya petunjuk ya Allah. Yang sakit enggak sembuh-sembuh. Wa'fu'ani, ya Allah, berilah saya kesehatan. 8 doa yang sangat luar biasa dan ini kita sia-siakan.
dalam sholat. Apa? Rabbil fili warhamni wajibuni warfaqni. Kan gitu selama ini. 8 doa yang sangat luar biasa yang sering kita sia-siakan pada saat yang mustajab untuk berdoa. Ustadz, waktunya tinggal 7 menit. 7 menit lagi. Oke. Secara umum, pada saat kita berdoa, lebih banyak mana di luar sholat, jadi sholatnya yang lama, doanya pendek, atau doanya panjang, soalnya cepat. Ayo. Saya ini gitu kan, sholatnya cepat, doanya lama-lama. Doanya lama. Doanya lama. Nah, dengan kondisi tadi, jadi mulailah pakai yang namanya rasa. 7 menit lagi ya Bu Dokter ya. Oke, saya coba praktek ya. Saya coba praktek 1 rakaat supaya nanti ada gambaran buat Ibu Bapak. Bentar. Nah ini untuk yang sudah pernah dapat metode ini tambahannya. Oke. Kelihatan ya? Coba. Saya coba praktek 1 rakaat. Sikap kita tenang dulu. Niat. Tenang. Baru takbir. Allahu Akbar. Saya ulang. Tenang. Takbir itu apa? Memuji kan? Memuji Allah. Timbulkan rasa memuji. Allahu Akbar. Tenang dulu. 1-2 nafas ya. Nah, baru baca doa iftitah. Jangan langsung. Oke. Selesai doa iftitah, berhenti dulu, baru baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah pun gini, Bismillahirrahmanirrahim. Timbulkan rasa, oh masih memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang. Ar-Rahmanir-Rahim. Pikiran jalan-jalan. Tenang dulu, diam. Lihat lagi titik sujud, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumid. Selesai Al-Fatihah, jangan langsung baca surah pendek. Tenang dulu. Tenang, habis 2 kali nafas, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat pendeknya. Selesai, jangan langsung ruku. Tenang dulu. Berhenti sejenak, baru Allahu Akbar. Ruku itu sikap apa? Memuji kan? Tenang, timbulkan rasa memuji. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Maha agung dan terpuji. Memuji Allah. Artinya nggak usah pikirin dulu, yang penting bersuara, tenang. Tenang dulu, jangan langsung baca-baca, diam dulu, 1-2 nafas. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Mulut mengucapkan, telinga mendengar. Baru lagi, sami tegak. Sami Allahu liman hamidah. Baru turun sujud. Subhana Rabbiyal azim a'la wa bihamdi. Timbul apa? Timbulkan sikap memuji lagi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi dan terpuji. Kemudian tenang dulu, baru duduk antara 2 sujud. Disinilah maksimalkan bacaan doa di antara 2 sujud. Memohonlah kepada Allah. Jelas ya? Dengan seperti yang tadi. Oke. Masih ada waktu, Bu, Dokter? 3 menit lagi, Ustadz. 3 menit. Ayo. Masih ada waktu 3 menit. Bagi yang ingin bertanya? Silakan Jadi Bapak itu, Ibu Bu, ya. sekalian. Tambahannya tenang. Pakai rasa, Bu. Oh, ini memuji nih. Sambil menunggu.
Bagaimana dengan yang berjamaah? Kan cepat-cepat imamnya. Kewajiban makmum mengikuti imam. Walaupun baru ma'arrohmani rohim, imam sudah ruku. Jangan paksain sampai selesai. Nanti imam sudah sujud, kita masih, wah saya harus perlahan-lahan khusyuk. Nggak boleh. Tetap kewajiban makmum mengikuti imam. Pertanyaan tadi saya lihat juga selintas. Bagaimana kok kondisi darurat? Waktunya pendek. Misalkan di bandara mau berangkat, pesawat udah mau berangkat, atau di pom bensin orang udah nunggu. Baca saja yang wajib-wajibnya saja. Iftitah nggak usah, nggak apa-apa. Itu bukan wajib. Baca Al-Fatihah. Doa pada saat ini, memuji pada saat ruku, cukup sekali saja. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ruku begitu, sujud begitu juga. Cukup sekali saja. Nah, tapi tetap dijaga tumak ninahnya, jaga perlahan-lahannya. Mulut bersuara, telinga mendengar. Dan kita sadar sedang mengucapkan. Praktekkan ini, saya sudah praktek, saya sudah buktikan, insya Allah pikiran tidak jalan-jalan. Istilah berikutnya apa targetnya? Senang sholat. Diagram bawah itu Bu ya, senang sholat. Jadi sholat itu bukan kewajiban, tapi nggak kerasa. Yang tadinya cuma 2-3 menit, ternyata kok bisa sampai 10 menit ya, padahal ayatnya pendek juga yang kita baca. Kenapa? Kita senang, udah mulai menikmati sholat. Itu dia. Ya. Oke. Silakan. Ada yang bertanya? Yang bertanya, kalau di chat nggak ada Ustaz. Chat nggak ada ya. Yang belum jelas masih ada waktu 2 menit lagi. Silakan. Silakan. Hal sentimental. Oke. Pada saat kita sholat, tiba-tiba nangis. Nangis itu nangis karena kita sadar menyampaikan benar mohon atau nangis mikirin masalah sentimental tadi. Kita nangis mikirin masalah kan. Aduh masalah kok nggak selesai ya. Aduh kenapa kok spesial ditinggal gitu ya. Itu menangis itu bukan karena kita sadar benar mohon, tapi kita menangis karena mikirin masalah. Itu bukan sholat seperti itu. Gitu loh. Hati-hati ya. Kalau kita sudah sadar menyampaikan, pakai rasa seperti tadi perlahan-lahan, mungkin nggak sentimental. Nggak ada. Praktik dulu deh. Nanti ada waktu yang akan datang, coba kita dalami lagi. Ya, praktik dulu Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Nggak ada Ustaz. Nah, saya ibu balita dosta takon ketika kadang-kadang perasaan was-wasnya Bu, was-wasil ini kerjaan siapa yang bikin was-was kita Bu? Setan. Udah tahu kita udah taruh di box, usaha kita udah maksimal, masih dibikin was-was juga. Inilah satu kenapa target iblis tadi adalah kita kan nggak ingin ya iblis, setan dan kawan-kawannya itu nggak ingin kita sholat khusyuk kan. Ibu yang masih balita saja, itu sudah taruh pikirnya. Ada yang lebih ekstrim lagi, Bu. Pak Ustadz, anak saya jualan. Biasanya masih ini kan, yang udah gak mau lagi dimasukin di box kan. Setiap saat saya sholat, kok rame menurut saya. Nah, si ibu tadi praktek. Coba ibu praktek seperti tadi. Praktek seperti tadi, apa yang terjadi? Begitu dia sholatnya, step-step seperti tadi, dia khusyuk, dia sadar, anaknya diem tuh. Kalau sudah kita lakukan dengan benar, kita sadar apa yang kita sampaikan, Allah bisa bikin nggak itu anak itu diam? Bisa kan? Nah, maaf kalau melenceng dikit, kalau sholat jamaah kita cuma dengar imam atau coba nggak jelas itu Bu, coba kita buka. Apa itu ya? Maaf melenceng, kita cuma dengar imam atau ngikutin doa imam. Oke, pada saat imam membaca surat pendek, kewajiban makmum adalah mendengar. Dengar. Kalau kemudian hafal bacaannya, silahkan ikuti surat itu. Tapi cukup terdengar di telinga masing-masing saja ya. Saat kita kebetulan baca, misalnya baca surat Al-Waqiah, kita hafal Al-Waqiah, ikut nggak apa-apa. Yang lain, misalnya Al-Muluk kita ikut nggak apa-apa. Tapi
cukup terdengar tinggal masing-masing dan jangan sampai keluar bahasa Indonesianya, itu yang nggak boleh. Oh ya, saya ingatkan tadi, jadi yang namanya sholat itu bukan mengartikan ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang, bukan. Paham, oh ini memuji. Sama seperti Assalamualaikum, nggak perlu saya artikan, Bapak Ibu sudah tahu artinya. Seperti itu. Jadi bukan mengartikan, itu nggak akan khusus juga soalnya. Jadi kita paham itu kapan kita memuji, kapan kita memohon, kapan itu pernyataan. Paham, cukup paham saja. Cukup dibaca, bacaan sholat jangan di awal sholat. Kenapa? Nanti sibuk mikirin artinya. Bacalah bacaan sholat, ingat-ingat lagi, baca lagi, ulang lagi, masukkan file tadi setelah sholat. Cukup baca, nggak usah apalin, baca aja. Nanti memori kita akan merekam, ruang ini kita sholat, otomatis itu akan keluar dengan sendirinya. Poin yang penting kita tahu kapan memuji, kapan pernyataan, kapan itu permohonan. Itu maunya. Oke? Sudah lewat berapa menit ini? Ya, Ustaz. Oke, cukup ya? Karena nggak ada pertanyaan lagi. Sudah karena jam ini 3. Lewat Ibu ya. 3 lewat, sebentar lagi asar soalnya Ustaz. Benar, ini sudah dengar tarhibnya. Nah, karena ini mendekat bulan puasa, saya juga mohon dibukakan pintu maafnya, diwakili oleh Bu Dokter Enda. Mungkin selama ini yang saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan, dimaafkan Bu Dokter. Iya, insya Allah dimaafkan Ustaz. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian yang akan datang. Sekiranya ada kajian nanti bulan Ramadan, silakan informasikan. Kami siap lagi isi. Sekiranya ada momen Bu ya, ada event seperti tahun-tahun lalu, insya Allah kami siap untuk mengisi lagi. Kita tingkatkan dengan ilmu berikutnya. Materi tetap sama, tinggal pendalaman aja kan. Sayang loh, iman, sabar, sholatnya ini terus. Sehingga benar-benar mantap, praktek. Nah, sudah. Ikhtiar kita benar, hasil tentu kan benar. Baik. Sekali lagi, saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah. Sekiranya ada kesalahan, adalah kesalahan saya. Karena ketidakmampuan saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga tadi yang disampaikan oleh Ustadz bisa menambah pengetahuan dan keterampilan kita juga ya untuk bisa sholat lebih baik lagi, bisa lebih khusyuk, karena ini adalah ibadah yang paling utama dan pertama di hisab kelak. Utama dan pertama ya Bu Dokter ya, itu loh, utama dan pertama. Ya. Terima kasih Ustaz tadi, jazakallah khair. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat Ustadz dan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf juga dari kami ICEP. Mohon maaf lahir batin dan semoga minggu depan kita belum pastikan apakah kita ada tausiah ya Ustadznya, nanti kita kabarin lagi. Silakan Bu Dokter. Kita lihat kondisi aja ya. Ya, acara ikon yang lain kita stop dulu selama bulan Ramadan. Baik. Mohon maaf lahir batin dan selamat insya Allah kita semua bisa berada menikmati bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Amin. Tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.